Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar kembali akan firman Tuhan, kita merenungkannya, dan saya akan membuat 10 video TikTok atau di short daripada YouTube serial tentang Natal, yaitu sejarah pemenuhan janji keselamatan. Ini dalam nuansa Natal. Kita akan dibagi dalam 10 video, dan part yang satu kita bicara tentang kasih karunia di Migdal Eder. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia di Migdal Eder dalam janji keselamatan itu? Kalau kita melihat daripada apa yang saya gambarkan, bicara tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, kemudian terhubung dengan Migdal Eder, dan kita lihat ada janji keselamatan ketika di Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini terjadi atau mulai terjadi ketika di Migdal Eder, yang nanti akan membawa kepada salib Kristus, penebusan di Golgota, yang menjadi bagian hidup kita untuk ditebus dan mendapatkan keselamatan. Dan kemudian kita menjadi living sacrifice. Artinya apa? Kita memberikan hidup kita, kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk melayani Tuhan, sampai dengan to be like Jesus, ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagian yang terakhir, kita akan bersama-sama mendapatkan keselamatan di Yerusalem yang baru. Ya, semua proses ini kita melihat ada mulainya dari Migdal Eder. Dan apa itu Migdal Eder? Saya mengajak kita untuk melihat bagian kedua. Ada apa dengan Migdal Eder? Migdal Eder adalah menara pengembalaan, di mana the birthplace of the king. Ya, artinya bahwa ini akan menjadi tempat daripada lahirnya seorang raja. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu. Yaitu ketika apa? Ketika tahun 4000 sebelum Masehi, Adam dan Hawa jatuh, dan kita mengenal janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Tetapi ketika Kejadian pasal 35 ayat 16 itu berbicara tentang bagaimana Migdal Eder ini. Ayat 16 dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, dan ketika mereka tidak berapa jauh dari Efratya, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Ini bicara tentang Yakub dan Rahel. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan napasnya, sebab ia mati, kemudian diberikan nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, dan ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratya, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberangan Migdal Eder. Jadi kejadian Rahel sampai dia mendapatkan anak dan dia mati di situ adalah di Efrata, padang pengembalaan Efrata. Dan ini akhirnya menjadi bagian dari apa yang kita sebut bagian dari Migdal Eder, di mana titik disitulah Allah akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang luar biasa, yaitu Rahel ini adalah domba, menggambarkan bagaimana domba yang akan hadir di Migdal Eder. Kemudian dia bersalin di sini, artinya ada seorang yang akan melahirkan di sini di masa depan di Migdal Eder, dan nama anak itu Ben-Oni, anak kesukaran karena dia susah. Tetapi Yakub menamakan anaknya Benyamin, artinya the son of my right hand, artinya anak dari tangan kananku. Ini anak yang menjadi tangan kananku. Ya, itu dikatakan demikian karena disitulah akan menjadi anak Allah yang akan menyelamatkan seluruh dosa dunia. Dan tahun-tahun penderitaan Yakub akan sirna ketika anak itu dilahirkan di Migdal Eder. Saudara, ini mau menggambarkan sebuah targum yang akhirnya dibuat oleh Targum Yonatan. Ketika bicara tentang ayat ini dikatakan, and Jacob appreciated and spread his tent beyond the tower of Eder, the place from whence it is to be the king Messiah will be revealed at the end of the days.
Jadi artinya yang nanti akan datang. Jadi dia menambahkan sebuah frasa di mana dikatakan bahwa the king, Mesiha, artinya Raja Mesias, itu akan dihadirkan pada akhir zaman. Nah, ini akan kita lihat dalam hal selanjutnya. Bagian ketiga ini bicara tentang nubuatan di Migdal Eder. Mari coba kita lihat apa yang terjadi. Saudara, ketika tahun 1000 sebelum Masehi, itu ada seorang yang bernama Daud. Dalam Mazmur 23 dia mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud adalah seorang yang sejak kecilnya ada di sekitar Migdal Eder, karena dia lahir di Bethlehem Efrata. Tapi bukan hanya dia, ketika 700 sebelum Kristus itu ada Mika, seorang nabi yang berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini mau menyebutkan mengenai satu sosok yang keberadaannya itu melewati waktu itu. Karena apa? Dia akan lahir, tapi dia sudah ada sebelumnya. Dan ini kita melihat terjadi di Migdal Eder. Ketika ada domba yang akan dikorbankan menjadi tebusan bagi banyak orang. The Migdal Eder, ya, really understanding tentang Christmas. Nah, disinilah kita mengerti tentang arti daripada hari Natal itu, ketika hadirnya sang domba yang menjadi penyelamat akan kita. Dan apa yang terjadi, ada sebuah nubuatan di masa depan sejak beberapa ratus tahun sebelumnya. Yaitu apa yang terjadi, ini adalah sebuah tempat, ini Migdal Eder ini, di mana di masa depan akan ada domba yang khusus. Ya, ingat bahwa Migdal Eder ini dekat dengan Yerusalem, di mana dia akan memproduksi domba-domba untuk dikorbankan menjadi tebusan dosa bagi orang Israel maupun sebagai bangsa Israel. Yang lahir untuk menghibur keturunan Yakub Israel. Karena Yakub yang tadi menderita karena kehilangan Rahel, dia dilahirkan sang domba, korban penghapus dosa dunia, di mana satu hari nanti digenapi bahwa dia mengorbankan dirinya untuk dosa keturunan Yakub dan semua dosa manusia. Dia akan mati menjadi tebusan di kota Allah Yerusalem yang berdekatan dengan Migdal Eder, dan akan bangkit dari kematian karena ia akan memerintah Israel dan memimpinnya menjadi raja di atas segala raja. Ini satu nubuatan yang dibangun di Migdal Eder, akan ada domba yang khusus. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita menyaksikan ini adalah pengharapan akan penantian. Jadi mereka senantiasa menantikan hal tersebut. Satu saat akan ada anak domba yang lahir di padang gembalaan Efrata ini untuk satu kali pengorbanannya di bait Allah dan akan menghapus dosa seluruh kaum Yakub, seluruh kaum Israel. Nah, ini menjadi pengharapan yang juga menjadi pengharapan akan kita semua. Kita melihat bagian yang kelima tentang kedatangan sang terang di Migdal Eder. Apa hubungannya dengan sejarah pemenuhan janji keselamatan? Saudara, kalau kita melihat bahwa pada bagian ini ya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Ya. Ini adalah dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Siapa itu terang? Kalau orang berkata dalam Kejadian pasal 1 dikatakan jadilah terang, lalu terang itu diciptakan, itu salah. Dikarenakan apa? Vayomer Elohim, Allah berfirman. Allah itu plural, sedangkan Vayomer ketika firman itu dinyatakan dengan singular. Ini juga bisa melihat pada pribadi yang khusus. Nah, kalau kita baca daripada semuanya, Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Jadi yang disebut dengan Yehior atau terang itu, kata Yehi dari kata Haya itu adalah kandungan dari Yud-Heh-Vav-Heh, di mana itu bicara tentang to be. Haya itu to be, keberadaan ilahi yang ada di dalam terang. Jadi terang itu ilahi, bukan sekedar sebuah ciptaan. Dan ini tidak menggunakan kata bara, tetapi Vayomer Elohim
Yehior, Vayehior, tidak ada kata bara, mencipta. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini adalah keberadaan terang yang dinyatakan. Sehingga dalam terjemahan Inggris dikatakan let there be light, biarkanlah dia bersinar. Terang itu dipanggil untuk bersinar. Atau bisa dikatakan let him do something. Jadi biarlah terang itu bekerja dan melakukan sesuatu, yaitu apa? Terjadinya pencipta. Ini kita bicara tentang terang yang adalah Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Berarti ada sebuah terang yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Ini dinyatakan tahun 740 sebelum Kristus. Kemudian ada kejadian pada tahun 165, yaitu tentang Hanukkah, dan akhirnya mengarah kepada Natal di Migdal Eder, kedatangan terang itu di dalam dunia. Tapi coba kita lihat apa yang dimaksud dengan Hanukkah. Hanukkah adalah peristiwa ketika Antiochus IV Epiphanes itu melakukan sebuah perbuatan yang sangat najis ketika dia menajiskan akan bait suci. Dan Yudas Makabe melakukan perlawanan. Dan pada saat perlawanan dan mereka menang, mereka harus bisa menguduskan kembali akan bait suci itu. Nah, itulah yang diperingati sebagai Hari Raya Terang. Karena apa? Karena harusnya menorah itu hanya bisa, atau kaki dian yang ditaruh di bait suci untuk menguduskan itu hanya bisa minyaknya untuk 1 hari. Tetapi kuasa Tuhan sehingga dia bisa mencapai 8 hari, dan hari pentabisan itu terjadi. Dan untuk memperingati itulah mereka menyebutnya Hari Raya Terang. Dan itu diperingati karena kejadian itu berhubungan dengan 25 Kislev, yang sama dengan tanggalan kita 25 Desember, yaitu bicara tentang hari Natal. Sehingga kita bisa berkata bahwa Yesus yang adalah terang dunia lahir pada Natal. Dia merayakan akan Hanukkah, yaitu merayakan ulang tahunnya ketika Yesus berjalan-jalan di Bait Allah. Kita bisa lihat itu dalam pembacaan Alkitab. Nah, ini dicantumkan di dalam The Coptic Didaskalia tahun 189 after Domini, setelah Kristus. Nah, ini mau menyatakan tentang beberapa hal. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 45. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah terang yang hadir dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia lahir di Migdal Eder. Dan kalau kita melihat lagi, dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itulah Kristus, sang terang yang hadir dalam kehidupan kita. Anihu haolam. Dan kita akhirnya merayakan Natal yang adalah Hanukkah, hari terang itu, yang adalah Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pada bagian yang kenal tentang sang terang yang berdiam, Shekinah, di antara kita. Tuhan memberkati kita semua.